Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan presentasi untuk UAS mata kuliah Natural Language Processing, yang dimana kita harus mencari sebuah jurnal internasional yang bertemakan Learning Analytics dan juga kita harus melakukan review terhadap jurnal tersebut. Jadi jurnal yang akan saya review adalah ya jurnal yang diterbitkan oleh Hasan Khosrafi dan juga kawan-kawannya yang berjudul Generative AI and Learning Analytics, Pushing Boundaries, Preserving Principles. Jadi secara garis besar jurnal ini membahas tentang penerapan Generative AI terhadap Learning Analytics. Mungkin langsung masuk saja ke dalam hasil review yang telah saya buat. Ini adalah hasil review terhadap jurnal yang barusan telah dilihat dengan judul Generative AI and Learning Analytics Pushing Boundaries Preserving Principles yang diterbitkan oleh Hasan Khosrafi dan kawan-kawan. Di jurnal tersebut terdapat latar belakang yang membahas tentang integrasi kecerdasan buatan generatif atau generative AI dalam praktik pendidikan dan analitik pembelajaran. Penulis menyoroti peluang besar yang ditawarkan generative AI seperti personalisasi pembelajaran, efisiensi tugas, dan juga peningkatan umpan balik. Namun penggunaan Gen AI juga menghadirkan tantangan signifikan seperti penurunan keterlibatan kognitif, ketergantungan pada AI, dan isu etika. Dalam konteks ini, learning analytics diposisikan sebagai alat penting untuk mengamati, menganalisis, dan mengevaluasi dampak generatif AI terhadap perilaku pembelajaran dan hasil pembelajaran. Lalu masuk ke dalam metodologi. Pendekatan utama jurnal ini adalah ulasan tematik dan pengantar edisi khusus jurnal yang menyusun 10 artikel penelitian terkait topik Gen AI dan Learning Analytics menggunakan kerangka Closed Learning Analytics Cycle 2012 yang terdiri dari 4 fase, yaitu memahami konteks pembelajaran dan pelajar, memanfaatkan data yang dihasilkan AI untuk wawasan pembelajaran, lalu menerapkan metode analitik untuk menghasilkan wawasan. Lalu yang terakhir ada merancang intervensi pembelajaran yang optimal. Selain itu dilakukan pemetaan kontribusi masing-masing artikel ke dalam fase-fase tersebut dan refleksi kritis terhadap batas dan masa depan bidang learning analytics dalam era generative AI. Lalu masuk ke dalam hasil dan analisis. Hasil utama dari jurnal ini adalah yang pertama kontribusi Gen AI terhadap learning analytics. Sebagian besar penelitian menggunakan Gen AI sebagai alat bantu untuk observasi dan intervensi dalam pembelajaran, seperti penggunaan chatbot Socratic, dashboard berbasis GPT, dan alat penilaian otomatis. Yang kedua itu kekhawatiran utama. Gen AI dapat mengurangi usaha kognitif siswa dan menyebabkan kemalasan metakognitif, di mana siswa selalu bergantung pada bantuan AI. Lalu ada beberapa temuan lainnya, yaitu Gen AI bermanfaat untuk personalisasi pembelajaran dan analisis kreativitas. Lalu yang kedua, perlu adanya validasi penggunaan Gen AI dan pipeline learning analytics agar tidak menghasilkan bias. Lalu yang ketiga, ada adanya potensi AI untuk memperluas jangkauan learning analytics, namun tetap perlu memperhatikan etika, desain human centered, dan juga prinsip privacy. Langsung masuk ke diskusi. Jurnal ini menekankan bahwa Gen AI bukan hanya alat bantu teknis, tapi juga agen perubahan dalam cara pembelajaran dianalisis dan dirancang. Diperlukan penyeimbangan antara manfaat efisiensi yang ditawarkan Gen AI dan pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendalam, partisipatif, dan manusiawi. Interaksi manusia AI harus dianalisis secara kritis agar tidak menurunkan otonomi dan kapasitas belajar siswa. Perlu adanya pengembangan kompetisi AI literasi bagi pelajar dan pendidik. Lalu masuk ke dalam kesimpulan. Artikel ini menyajikan wawasan penting bahwa kolaborasi antara Gen AI dan juga Learning Analytics dapat memperkuat praktik pendidikan yang berbasis data. Selama integrasi tersebut dilakukan dengan etis dan berpihak pada pengembangan kemampuan belajar jangka panjang siswa, Gen AI tidak boleh mendikte proses belajar, melainkan menjadi alat bantu yang disesuaikan.
Untuk sarannya itu diperlukan lebih banyak studi untuk memahami dampak jangka panjang penggunaan Gen AI dalam pembelajaran. Lalu pengembangan alat learning analytic berbasis Gen AI harus melibatkan partisipasi aktif dari pendidik dan siswa untuk memastikan konteks lokal dan kebutuhan pembelajaran terakomodasi. Mungkin itu adalah hasil review untuk jurnal dengan judul Generative AI dan Learning Analytic, Pushing Boundaries dan Preserving Principles. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.